Halo anak-anak, pada pembahasan sebelum-sebelumnya, pada tema sebelumnya kita sudah membahas tentang organ gerak manusia, kemudian organ pernapasan, kemudian tema 3 organ pencernaan manusia. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke tema 4. Kita membahas tentang organ peredaran darah manusia. Apa itu peredaran darah? Peredaran darah merupakan proses mengalirnya darah dalam tubuh kita. Anak-anak, darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau disebut sebagai eritrosit, sel darah putih atau disebut sebagai leukosit, dan keping darah disebut juga trombosit. Sebelum Bapak membahas lebih jauh, kita akan mengenal fungsi darah terlebih dahulu. Apa sih fungsi darah itu? Yang pertama, fungsi darah adalah mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Itu dilakukan oleh plasma darah. Kalian di tema 3 sudah mengenal tentang pencernaan manusia. Makanan itu sari-sari makanannya akan diserap melalui proses pencernaan. Sari-sari makanan yang telah diserap itu kemudian oleh darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini dilakukan oleh sel darah merah. Yang ketiga, fungsinya adalah membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Dilakukan oleh sel darah putih. Kemudian, yang keempat, menutup luka. Hal ini dilakukan oleh keping darah. Dapat kalian lihat pada gambar, ada sel darah merah, ada plasma, ada keping darah. Nah, sekarang kita akan membahas organ sistem peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, bagian-bagian jantung ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Bisa kalian lihat pada gambar. Organ yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Kalian bisa lihat pada gambar. Itulah tubuh kita dengan saluran-saluran yang ada sebagai tempat untuk mengalirnya darah. Itu adalah pembuluh darah. Nah, anak-anak, ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, darah berada dalam pembuluh darah. Nah, pembuluh darah terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama, arteri. Arteri sering disebut juga dengan pembuluh nadi. Pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Jadi ketika darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru itu menggunakan arteri atau pembuluh nadi, sehingga pada darah yang keluar ini adalah darah yang mengandung banyak oksigen. Yang kedua adalah kapiler atau pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel darah. Kapiler juga bisa kita sebut sebagai ujung cabang pembuluh terkecil. Jadi sangat kecil kapiler itu. Kemudian yang ketiga adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Nah, anak-anak, pembuluh balik ini pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Namanya juga pembuluh balik. Jadi darah tadi yang sudah keluar melalui nadi itu akan
masuk kembali ke jantung melalui pembuluh vena atau balik. Karena darah kembali ke jantung, maka darah banyak mengandung karbon dioksida. Nah, sekarang kita ke perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, kalau pembuluh nadi itu berisi darah yang bersih, kaya akan oksigen. Sedangkan di dalam pembuluh balik berarti berisi darah yang kotor, kaya karbon dioksida. Kemudian yang kedua, mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Namun kalau pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Kalau pembuluh nadi berarti denyut dapat dirasakan saat ditekan. Kalau pembuluh balik, denyut tidak dapat dirasakan ketika ditekan. Untuk melihat denyut nadi kamu bisa menekan di antara pergelangan tangan, ya, itu akan terasa denyut nadi kalian. Kemudian yang keempat, dinding pembuluh darah kuat, tebal, dan elastis. Itu yang pembuluh nadi. Sedangkan yang pembuluh balik, dinding pembuluh darah tipis dan tidak elastis. Yang kelima, pembuluh nadinya terletak agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh. Kalau pembuluh balik, letaknya dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Ya, jadi yang kelihatan dalam kulitmu yang kebiru-biruan itu berarti pembuluh balik. Kemudian 6, jika terluka darah meluncur deras, itu pembuluh nadi karena sangat kencang. Namun pembuluh balik jika keluar darah menetes atau merembes. Yang ketujuh, nama lain pembuluh nadi adalah arteri. Kemudian pembuluh balik nama lainnya adalah vena. Itu perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Organ ketiga dalam peredaran darah manusia adalah paru-paru. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru memiliki peran sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sehingga antara sistem peredaran darah dan sistem pernapasan itu saling berkaitan. Karena sistem peredaran darah membutuhkan oksigen dari proses pernapasan. Nah, anak-anak, sekarang kita membahas tentang sistem peredaran darah. Peredaran darah ada dua macam, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Perbedaannya ada di sini. Kalau peredaran darah kecil itu hanya dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Tetapi kalau peredaran darah besar itu dari jantung kemudian ke seluruh tubuh, setelah itu kembali lagi ke jantung. Nah, kita akan bahas secara detail urutannya. Nah, anak-anak, ini adalah bagian dari sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kalau yang peredaran darah besar itu berawal dari bilik kiri, kemudian ke aorta, ya. Aorta ada yang juga yang menyebut sebagai arteri besar. Kemudian karena tadi sudah Bapak katakan ke seluruh tubuh, maka akan ke kapiler seluruh tubuh kita. Setelah itu baru ke vena atas dan vena bawah, kembali lagi ke jantung. Namun kembalinya lewat serambi kiri. Itu yang peredaran darah besar. Kemudian kalau peredaran darah kecil, kebalikan dari peredaran darah besar. Kalau peredaran darah besar dari bilik kiri, maka peredaran darah kecil itu dari bilik kanan. Nah, dari bilik kanan menuju arteri paru-paru.
Karena peredaran darah kecil itu hanya masuk ke paru-paru, tidak ke seluruh tubuh. Arteri paru-paru, kemudian setelah arteri paru-paru masuk ke paru-paru, setelah itu darah menuju ke vena paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Namun kembalinya melewati serambi kiri. Itu perbedaan antara sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil.